Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salamnya kita curahkan dan kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi atau bahasan kita masih seputar Sunan Kalijaga, yang mana di sebelumnya telah kita ceritakan bagaimana latar belakang dari Sunan Kalijaga, kemudian bagaimana beliau merubah sikap dirinya ketika bertemu dengan Sunan Bonang, yang mana beliau diceramahkan atau diberikan masukan bahwasanya apabila Sunan Kalijaga mencuri kemudian mensedekahkan hasil curiannya kepada orang-orang yang fakir, itu tidak bagus untuk dilakukan, karena sama saja seperti halnya kita mencuci pakaian tapi dengan air yang najis atau dengan air yang kotor, sehingga tidak akan bersih. Seperti itu. Baik teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, adapun kita akan melanjutkan. Namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka di halaman ke-7 buku LKS-nya. Baik, di sini. Ya, jadi insya Allah hari ini kita akan membahas seputar peran Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ya. Salah yang pertama yaitu peran atau langkah yang beliau lakukan dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama yaitu dalam seni pertunjukan. Ya, jadi kesenian serta kebudayaan merupakan sarana atau langkah yang diambil oleh Sunan Kalijaga sebagai media untuk mengajarkan atau menyampaikan agama Islam ketika itu. Ya, beliau tentu adalah orang yang sangat arif, bijaksana, serta toleran. Beliau tidak serta-merta menghilangkan budaya Indonesia, tidak. Namun beliau mengkombinasikan, menggabungkan, atau mengakulturasikan selama budaya yang ada itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Apa sih Kak maksudnya? Maksudnya contoh, di dalam dunia Arab, contoh agak jauhan di dalam dunia Arab itu ada kebiasaan yang mana ketika datang seorang tamu, maka tamu itu mereka anggap sebagai keluarganya sendiri, bahkan dijamu, bahkan disediakan, apa-apa yang mereka siapkan dengan sebaik mungkin, seperti itu. Sedangkan di bangsa Arab juga ketika itu ada kebiasaan atau budaya yang jelek. Apa itu? Yaitu mereka malu ketika memiliki anak seorang perempuan. Sehingga teman-teman sering dengar, sehingga anak wanita itu, putri atau anak yang keluar seorang wanita maka akan dikubur hidup-hidup. Seperti itu. Dan itu merupakan semuanya adalah kebudayaan. Namun ada kebudayaan yang baik, ada kebudayaan yang buruk. Kira-kira teman-teman, ketika ada budaya yang mengutamakan tamu dihormati, tamu disediakan makanan dan lain sebagainya, itu budaya yang baik atau yang buruk? Tentu yang baik. Maka perlu dipertahankan selama tidak bertentangan dengan agama Islam. Namun yang tadi sebelumnya juga Kakak sampaikan, ada budaya di bangsa Arab itu sebelum agama Islam datang, yaitu mereka membunuh atau menguburkan anak-anak kecil mereka, terutama yang perempuan. Yang perempuan-perempuan itu mereka kubur hidup-hidup. Ini budaya, namun budaya yang buruk. Dan ini sangat bertentangan dengan agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang damai, agama yang tentu menyelamatkan baik dirinya maupun untuk orang lain, sehingga ini bertentangan dan mesti dihilangkan. Seperti itu. Jadi Wali Songo ini, khususnya Sunan Kalijaga ini, sangat-sangat menjaga budaya yang ada di Indonesia. Jadi tidak langsung menghilangkan ketika menyampaikan agama Islam, tidak langsung menghilangkan budaya yang ada di Indonesia, namun selama tidak bertentangan dengan agama Islam, maka budaya tersebut diisi atau disisipi dengan keislaman. Sehingga inilah beliau termasuk terkategori dengan orang-orang yang arif, yang bijaksana, yang toleran terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Adapun yang pertama di sini yaitu melalui seni pertunjukan, yang A yaitu melalui pagelaran seni wayang. Jadi ketika dulu itu tepatnya pada tahun 1400-an, ketika 1400-an itu alat komunikasi
atau media komunikasi yang efektif. Yang efektif itu yang bagus ketika itu, yang mudah diterima oleh masyarakat ketika itu adalah melalui pertunjukan wayang. Nah, oleh karenanya ini merupakan langkah yang bisa diambil atau strategi yang diambil oleh Sunan Kalijaga dalam menyampaikan agama Islam. Jadi dulu cerita wayang itu menceritakan tentang raja-raja yang Hindu, raja-raja Buddha, Mahabharata dan lain sebagainya. Namun ketika Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam, maka ruh Islam itu dimasuki atau diberikan. Yang dulu ceritanya tentang raja-raja Hindu dan Buddha, maka diganti ceritanya menjadi tentang sejarah Rasulullah. Kemudian menceritakan tentang kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya yang diajarkan oleh agama Islam. Ya, sehingga secara bertahap maka orang-orang akan melupakan tentang budaya-budaya yang ada pada kebiasaan Hindu maupun Buddha, cerita-cerita dulu. Ya, sehingga tergantikan dengan cerita-cerita atau kisah-kisah keagamaan, terutama dalam sisi agama Islam. Seperti itu. Ya, dan beliau juga mengubah dulu wayang itu bentuknya hampir mirip seperti manusia. Namun beliau mengubahnya dengan hal yang sedikit blur ya, atau disamarkan. Kenapa Kak kok disamarkan? Karena menurut pengetahuan beliau, yaitu menurut pengetahuan Sunan Kalijaga, bahwasanya membentuk sesuatu yang sangat mirip dengan manusia itu merupakan hal yang tidak boleh atau diharamkan. Seperti itu. Ini menurut Sunan Kalijaga. Baik, teman-teman, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini Sunan Kalijaga beserta tim, yaitu beserta Wali Songo, ya, anggota Wali Songo yang lainnya, mereka bersepakat ya untuk mengembangkan ya atau menyebarkan agama Islam melalui salah satunya melalui seni pertunjukan. Ya, tentu hal ini berdasarkan dengan tujuan yang telah disepakati oleh mereka semua. Ya, yang pertama yaitu yang seni wayang perlu diteruskan dengan perubahan sesuai zaman. Kemudian bentuk wayang berupa arca-arca ya, atau dulu bentuknya arca-arca ini harus diubah atau dihilangkan. Kemudian merubah cerita ya dengan mengandung jiwa Islam. Ini yang Kakak sampaikan tadi, yang mana sebelumnya cerita-cerita tentang kerajaan-kerajaan Hindu, maka diganti dengan cerita-cerita yang mengandung unsur agama Islam atau jiwa Islam. Ya, adapun yang D yaitu cerita wayang berisi keimanan, kemudian tentang ibadah, tentang tata krama maupun akhlak serta sopan santun. Dan yang terakhir yaitu pergelaran wayang untuk diselenggarakan dengan tata cara yang sopan santun serta jauh dari maksiat. Dulu sebelum datangnya Wali Songo, ya, orang-orang yang ketika menyaksikan pertunjukan wayang itu mereka ada yang mabuk-mabukan, minumnya itu mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang sering bertepatan dengan waktu sholat dan lain sebagainya. Tentu hal ini oleh Wali Songo ini sedikit-sedikit dihilangkan. Ya, mereka mencari waktu yang sebaik mungkin yang tidak berbenturan ya atau bersamaan dengan waktu sholat. Tidak mereka lakukan. Mereka mencari waktu yang lain yang lebih lapang. Kemudian setelahnya mereka juga melarang orang-orang atau masyarakat yang menyaksikan pertunjukan tersebut dalam keadaan mabuk-mabukan atau mungkin dengan membawa minuman-minuman yang dapat memabukkan dan lain sebagainya. Ya, oleh karenanya disinilah langkah beliau yang beliau ambil dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang pertama dalam seni pertunjukan, ya, yaitu dalam wayang. Ya, kemudian yang kedua yaitu mengubah tradisi budaya dan kearifan lokal. Jadi di sini maksud mengubah tradisi budaya. Jadi Sunan Kalijaga ini tidak menyebarkan Islam dalam konsep membuat pertunjukan wayang saja atau mengubahnya menjadi ruh Islam. Namun banyak seni ukir yang beliau berikan karena beliau ahli dalam bidang ini, dalam bidang kesenian. Ya, yaitu beliau juga dalam seni suaranya, kemudian dalam seni ukirnya, kemudian seni busana, seni pahat dan kesusastraan. Ya, jadi di sini Sunan Kalijaga juga menciptakan berbagai macam seni ya, yang mana seni-seni tersebut menjadi sarana dakwah untuk menyebarkan agama Islam ketika itu. Seperti itu. Bahkan dengan upaya yang beliau lakukan ini, banyak adipati
atau orang-orang penting ketika itu yang menerima ajaran Islam bahkan sampai masuk Islam. Di sini ada beberapa adipati yang dimaksud ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5 Adipati Pandanaran, kemudian Kartasura, Kebumen, Banyumas, Pajang, ya, dan lain sebagainya. Ya, dan hal ini juga beliau lakukan dalam menyebarkan agama Islam. Salah satunya beliau dengan menciptakan yaitu tembang atau puisi tradisional Jawa. Ya, mungkin teman-teman nggak heran dengan lagu yang sering diputar mungkin yang di Jawa ya, yang seputar ler iler, ler iler. Nah, itu salah satu ciptaan karya beliau, yaitu karya Sunan Kalijaga, dan itu memiliki makna yang sangat luas, ya, makna yang dalam konsep Islam yang sangat bagus, sehingga hal ini juga mudah diterima oleh masyarakat ketika itu karena ini merupakan media yang efektif, yaitu dengan menciptakan sebuah tembang atau puisi tradisional Jawa. Ya, oleh karenanya ini merupakan perjuangan beliau yang tentu perlu diapresiasi, dibanggakan oleh kita sebagai umat Muslim. Ya, sehingga tentu dengan adanya peran mereka, peran Wali Songo, salah satunya Sunan Kalijaga, sehingga Islam dapat tersebar, dapat diterima di Indonesia dengan baik. Gitu. Seperti itu teman-teman. Adapun yang terakhir yaitu pembangunan masjid. Ya, pembangunan masjid di sini Sunan Kalijaga beliau terlibat langsung dalam pembangunan masjid, yaitu Masjid Agung Demak. Kemudian beliau juga membantu pembangunan dalam Masjid Agung Cirebon. Mungkin teman-teman yang pernah berziarah atau mungkin nanti sewaktu-waktu ya tidak heran ketika melihat atap masjid yang seperti ini, yang seperti di gambar, ya, yang mana di sini kubahnya itu berbentuk limas, ya, dan bersusun 3. Hal ini merupakan sebuah pergabungan antara budaya Hindu maupun budaya Buddha ketika itu. Ya, jadi beliau tetap mempertahankan kebudayaan yang ada, ya, kebudayaan Nusantara, namun isinya atau ruhnya yang diganti menjadi ruh Islam. Ya, Masya Allah, kecerdasan beliau ini. Ya, sehingga kita sebagai pengikutnya sudah sepatutnya belajar dari upaya atau usaha yang beliau lakukan dalam menyebarkan agama Islam. Ya, adapun yang terakhir di bagian sini yaitu Islamisasi budaya. Ya, kita selesaikan saja sampai habis ya teman-teman ya. Jadi di sini proses Islamisasi budaya di Jawa oleh Sunan Kalijaga senada dengan tersampaikannya di atas. Ya, jadi banyak langkah yang beliau lakukan, yaitu mengubah wayang dari yang tadi ceritanya Hindu maupun Buddha, ya, kemudian diganti dengan alur atau cerita dalam Islam. Kemudian bentuk wayang yang tadinya manusia secara jelas, ya, secara sempurna, maka diganti oleh Sunan Kalijaga ini agak disamarkan. Ya, kemudian menciptakan tembang atau tadi puisi, salah satunya yang terkenal itu ler iler. Mungkin teman-teman bisa buka di YouTube. Ya, apabila ada teman-teman yang masih belum ngeh apa sih itu ler iler. Ya, kemudian yang D yaitu membuat gamelan, ya, sekaten, yang kemudian dilanjutkan acara sekaten yaitu syahadatain di Masjid Agung. Jadi semua ini merupakan langkah atau upaya yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Nah, adapun apa pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau? Yang pertama yaitu tekun, kemudian keistiqomahan dan toleran. Ya, jadi hal ini beliau lakukan tekun. Beliau mendakwahi agama Islam dari satu tempat ke tempat yang lain walaupun tidak dibayar. Ya, beliau tidak meminta bayaran, Masya Allah. Beliau memberikan pertunjukan dengan kelelahan beliau dan keletihan beliau. Hanya beliau niatkan untuk menyebarkan agama Islam. Ya, beliau tidak meminta upah ketika mereka masuk untuk menonton pertunjukan. Namun beliau hanya minta agar masyarakat yang ingin menonton, melihat pertunjukan untuk mengucapkan syahadatain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masya Allah. Jadi itu yang menjadi tiket mereka untuk masuk ke dalam pertunjukan itu, sehingga secara langsung, ya tidak secara langsung, bahwasanya mereka telah masuk agama Islam. Masya Allah. Ya, kemudian beliau adalah seniman yang kreatif, ya, inovatif, mempunyai ide dan gagasan. Ya, tadi yang kakak sampaikan bagaimana ide beliau dalam menyebarkan agama Islam melalui wayang, melalui seni-seni yang lain, kemudian melalui puisi dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah seniman yang kreatif, sehingga jelaslah bahwasanya beliau merupakan seorang dalang yang sangat terkenal ketika itu. Dan selain itu beliau juga ahli dalam bidang pahat, ahli dalam bidang hal-hal yang lainnya, seni yang lainnya. Sehingga tentu hal ini mesti dan patut dicontoh oleh kita semua sebagai para pengikutnya, terutama seorang muslim, orang muslim di Indonesia, agar tetap
dan terus berinovasi dalam memberikan kemajuan umat manusia. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi kakak rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Silakan teman-teman disimak dengan sebaiknya mungkin. Kemudian apabila masih belum difahami bisa dibaca, kemudian dibaca kembali hingga mendalam. Apabila kalian teman-teman mungkin ada yang agak sulit untuk membaca dan lain sebagainya, bisa kalian menyimak materi yang kakak sampaikan pada hari ini. Yang kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.